تسع القرآن، ثلاثة آل عمران، فيديو من علامة @نصر لBBN، عرض في 21 من ديسمبر لسنة 2014 بمدة 39 دقيقة و33 ثانية. نرجو الإذن والموافقة لإعادة تحميل هذا الفيديو. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعونا نتابع المحاضرة حتى النهاية ونأمل أن يكون محتواها مفيدا لنا جميعا. آمين. Dalam hadis lain beliau mengatakan ta'isa abduz zaujah, binasa orang yang diperbudak istrinya. Binasa orang yang selalu mentaati kehendak bininya. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Ini artinya bukan kita kada boleh sama sekali menuruti kehendak bini, bukan itu. Tapi yang dimaksud ini adalah kalau andai kata bini kita itu baka hendak 10, ya 4 nang dikabulakan, 6 kada. Bila kita kabulakan terus kehendaknya, jadi Nabi Adam kita gugur. Nah, jadi macam itu maksud. Bukan artinya tutup sama sekali, bini kada boleh berkehendak, harus kehendakku, kada macam itu juga. Tapi harus kita laki ar-rijal ini mesti lebih daripada diatur oleh seorang istri. Kalau kita sudah rela kita diatur seorang istri, nah tinggal tunggu kehancuran kita. Kehancuran apa? Kehancuran dunia dan akhirat, bukan hanya dunia. Al-Hasan al-Basri berkata, "Ma asbaha rajulun yuti'u imra'atah bima tahwi illa qabbahu Allahu finnar." Apabila seorang laki-laki itu senantiasa taat kepada istrinya, maka Allah telungkupkan dia nanti di dalam neraka. Nah, jadi artinya ini satu bukti, satu contoh bagaimana orang yang taat dan patuh kepada istrinya Nabi Adam ini. Nah, kita sebagaimana orang yang belajar dari satu kejadian, Allah membuat demikian contoh kepada kita untuk dijadikan pelajaran. Jangan sekali-kali kita selalu mentaati apa yang diminta, apa yang disarankan oleh istri kita demi keselamatan kita dunia dan akhirat. Nah, kemudian lanjutan ayat tadi, Innallaha astafa Adam wa Nuha, Allah mengistimewakan pula Nabi Nuh. Mata lelah, kering, gatal, buram. Apa Nabi Nuh ini istimewanya? Bi'annahu awwalu rasulin fil ard. Nabi Nuh itu merupakan rasul yang pertama di muka bumi. Rasul pertama itu Nabi Nuh. Yang paling panjang umur Nabi Nuh. Wastafa ala Ibrahim, dan Allah memilih pula keluarga Nabi Ibrahim, bi anna aktsaral anbiya, bahwa kebanyakan para nabi min dzurriyyatihi, dari zuriat Nabi Ibrahim, la siyama sayyidul anbiya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allah memilih mengutamakan Ibrahim dengan bahwa kebanyakan nabi-nabi itu dari Ibrahim. Termasuk junjungan kita Rasulullah SAW berasal daripada zurriyat Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa ala Imran, dan kemudian Allah memilih ala Imran, keluarga Imran. Imran ini seorang laki-laki yang ahli ibadah, laki-laki yang saleh, tokoh kaumnya. Punya istri namanya Hannah. Menurut pendapat jumhur ulama, Imran dan Hannah ini punya anak
yang pertama namanya Asya. Asya. Asya ini diambil bini oleh Nabi Zakaria. Lahir Nabi Yahya. Nah, itu kan. Anaknya ini Imran, perempuan Asya, kawin dengan Nabi Zakaria, beranak Yahya, Nabiullah alaihissalam. Kemudian beranak yang kedua si Hannah ini ngarannya Maryam. Nah, Maryam melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Jadi Imran ini orang yang luar biasa. Nah, punya menantu ada Nabi, punya cucu ada Nabi. Nah, makanya disebut samuan tadi ala Imran. Allah memilih keluarga Imran itu alal alamin, atas sekalian alam. Kemudian ayat berikutnya daripada surat Ali Imran ini adalah dzurriyyatan ba'dhuha min ba'd wallahu sami'un alim. Zuriat sebagiannya dari sebagiannya. Wallahu sami'un alim. Allah Maha mengetahui, mendengar dan Maha mengetahui. Maksudnya zuriat sebagian dari sebagian itu adalah para nabi itu zuriatnya tak putar-putar ya jadi satu. Nabi melahirkan nabi, cucunya nabi, ya zuriat dari sebagian. Contohnya Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh ini kalau disusur ke atas Idris, Nabi Idris. Nabi Idris disasari ke atas Nabi Sis, ada Nabi Sis. Sis ini anak Nabi Adam alaihissalam. Nah itu zuriat. Ibrahim, Nabi Ibrahim kalau silsilahnya diurut ke atas sampainya kepada Nabi Nuh. Nuh sampai kepada selanjutnya tadi. Kemudian lagi Nabi Musa. Nabi Musa ini kalau diurut zuriatnya sampai ke Nabi Yakub. Yakub anaknya Ishak. Ishak anaknya Nabi Ibrahim. Nah demikian pula Imran. Imran ini kalau diusut ke atas zuriatnya adalah sampai kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman anak oleh Nabi Daud. Nabi Daud terus disasar sampainya kepada Yakub. Yakub anaknya Ishak, Ishak anaknya Ibrahim. Nah, jadi zurriyatan ba'dhuha min ba'din. Zuriat sebagian dari sebagian. Jadi artinya istilah orang kita dahulu bahwa buah itu gugurnya kada jauh daripada pohonnya. Ini orang Nabi, anaknya pun Nabi. Kada anaknya cucunya, kada cucunya buyutnya. Nah jadi Nabi. Zurriyatan ba'dhuha min ba'd. Nah para muhibbin rahimakumullah, menurut para ahli hikmah, ahli hukama, kenapa rahasianya anak itu biasanya kada jauh daripada orang tuanya? Biasa kalau orang tuanya pedagang, anaknya kada jauh daripada pedagang. Kalau orang tuanya pegawai negeri, anaknya kada jauh daripada pegawai negeri. Paling kada mau honor kayaknya. Umpamanya orang tuanya ini orang saleh, kayaknya anaknya kada jauh daripada itu. Orang tuanya ini supir, anaknya insya Allah supir juga. Lihat keadaannya. Orang tuanya ini tukang, anak cucunya kada jauh daripada tukang. Nah ini zurriyatan ba'dhuha min ba'd. Zuriat daripada zuriat juga. Nah kenapa rahasianya itu menurut para ahli hikmah tadi? Sebahagian daripada rahasia itu adalah pemikiran. Pemikiran seseorang itu sewaktu hendak mengumpuli istrinya. Ini sangat berpengaruh kepada status anak kayaknya begitu lahir. Kalau itu jadi anak. Tukang tuh. Pikirannya siang malam pertukangan aja.
Sampai anak berkumpul mikirkan pertukangan aja, kayaknya anaknya otomatis. Orang pedagang siang malam di utak itu dagang. Siang mau langganan, malam mau hitungin duitnya, anak guring mikirkan perdagangan. Kayaknya anaknya otomatis. Nah, salah satu sebabnya adalah pikiran waktu hendak mengumpuli bini itu, kalau jadi anak kada jauh anak daripada itu. Nah, orang-orang nang saleh, orang-orang nang ahli ibadah, nang beramal hajainya. Anak mengumpuli bini pun sahabat saja beramal, anaknya kan tentu jadi ahli ibadah. Macam itulah dzurriyyatan ba'duha min ba'din. Nah, jadi para nabi tadi, kalau zuriatnya para nabi itu ada aneh. Karena mereka disibukkan sehari-harinya dengan tugas nubuah, dengan tugas kenabiannya. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Rasulullah SAW pernah berkata kepada putri beliau yang beliau cintai adalah Siti Fatimah radhiyallahu anha. Ujar Nabi kita lawan Fatimah, ayu syai'in khairun lil mar'ah. Wahai Fatimah, sesuatu apakah yang paling baik bagi seorang perempuan itu? Sesuatu apakah yang paling baik bagi perempuan itu? Fatimah menjawab, qalat la tara rajula wa la yaraha rajulun. Perempuan itu yang terbaik wahai Rasulullah adalah perempuan yang tidak melihat laki-laki lain dan tidak dilihat oleh laki-laki lain. Begitu mendengar jawaban itu, Rasulullah memeluk kepada Fatimah dan berkata, dzurriyyatan ba'duha min ba'din. Nah, ini artinya apa? Orang nang harap melahirkan anak yang harap juga. Dzurriyyatan ba'duha min ba'din. Kemudian ayat berikutnya, wa idz qalat imra'atu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Ketika berkata istrinya Imran, wa idz qalat imra'atu Imran, ketika berkata istrinya Imran, Hannah, wahai Tuhanku, aku bernazar bagi engkau yang dalam perutku ini, kunadarkan dia muharrara, artinya diserahkan kepada Allah. Maka terimalah daripadaku, sesungguhnya engkau maha mendengar dan maha mengetahui. Jadi Imran lawan bininya ini, waktu bininya belum lagi hamil, sudah berunding lagi bini. Kita amun yakin anak ini kita serahkan kepada Allah. Artinya kada mengambil keuntungan lawan anak. Kita serahkan kepada Allah. Anak ini kita berikan kepada Masjidil Aqsa. Nah, setelah itu berkumpul Imran lawan Hannah ini. Beberapa saat Imran wafat, Hannah mengandung. Nah, waktu kandungannya itu, dalam waktu mengandung itulah Hannah ini mengulang nazar bersama suaminya dahulu. Inni nadartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Jadi bernazar ini kada berlaku untuk syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini syariat Nabi dahulu. Kalau wah ini kada boleh kita bernazar dalam parut yang anak diberiakan, itu kada boleh. Tapi kalau syariat dahulu itu dibenarkan. Nah, jadi Imran lawan Hannah ini waktu hendak berkumpul, dia sudah berniat bahwa anak yang andai kata ini jadi anaknya akan diberikan kepada Allah. Akhirnya apa? Sampai Hannah ini hamil, Hannah pun mengulang kembali kalimat itu. Dan dia berdoa kepada Allah, fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Terimalah ini nazar. Nah, ini hubungannya apa dengan kita para muhibbin rahimakumullah? Sangat dianjurkan
Kalau kita ingin berkumpul dengan istri itu meniatkan andai kata ini menjadi anak, ini akan kuusahakan menjadi anak yang saleh. Mulai di situ. Rasulullah SAW bersabda, Innar rajula la yujami'u ahlahu fayuktabu lahu bijima'i ajru waladin zakarin qatala fi sabilillah faqutila. Seorang laki-laki itu bersetubuh dengan istrinya, maka dia diberi pahala dengan sebab bersetubuh itu, pahala seorang anak yang berjuang fi sabilillah kemudian dia gugur sebagai syuhada. Maksudnya apa? Si laki-laki ini berniat sebelum mengumpuli bininya, andai kata dari perkumpulan ini lahir seorang anak, anak ini akan kubimbing menjadi pejuang fisabilillah, walaupun dia mati sebagai syuhada. Nah, jadi begitu dia berkumpul bininya, sudah diberi Allah pahala orang yang menyerahkan anaknya sebagai syuhada. Jadi mulai sebelum jadi anak sudah dididik untuk menjadi anak yang saleh. Mulai niatnya di situ. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa adh-dhakaru kal untha wa inni sammaytuha maryama wa inni u'idhuha bika wa dhurriyyataha minasyaitonir rajim. Begitu Hannah istri Imran tadi melahirkan, ternyata lahir perempuan. Padahal kehendak hari ini laki-laki mestinya anak nih, karena pajang diberikan lawan Allah, pajang diberikan kepada Masjidil Aqsa untuk menjadi kaum di Masjidil Aqsa. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa. Manakala melahirkan dia, ternyata perempuan yang lahir ini, dan dia berkata, Rabbi inni wada'tuha unsa, ya Allah ya Tuhanku, aku telah melahirkan perempuan. Allah menjawab, wallahu a'lamu bima wada'at. Allah tahu dengan apa yang ia lahirkan itu. Walaysa zakaru kal unsa, memang laki-laki itu bukan seperti perempuan. Wa inni sammaituha Maryam, dan aku namai dia ini anak Maryam. Wa inni uwaidhuha bik, dan aku lindungi dia dengan engkau, wa dzurriyyatah, dan zuriatnya itu Maryam, minasyaitonir rajim, daripada syaitan yang terkutuk. Ini boleh kita begitu lahir ditasmiyahi, itu boleh meniru istrinya Imran. Maryam itu artinya khadimatur Rabb. Maryam itu artinya adalah orang yang mengabdi kepada Tuhannya. Maryam. Jadi kalau tulisan bahasa Indonesianya, Maryam itu M-A-R-Y-A-M. Maryam. Itu maka yang artinya khadimatur Rabb, pengabdi Tuhan. Maryam. M-A-R-Y-A-M. Maryam. Jangan Maryam. Apalagi Maryam, jangan lagi. Khadimatur Rabb. Orang yang mengabdi kepada. Nah, akhirnya fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria kullama dakhala 'alayha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa qala ya Maryam anna laki hadha qalat huwa min 'indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Nazar tadi diterima oleh Allah walaupun itu perempuan. Walaupun yang lahirnya perempuan, Maryam, tetap diterima oleh Allah dengan penerimaan yang baik. Allah tumbuhkan dia pertumbuhan yang baik. Maryam tadi. Dan mengkafil, memelihara akan Maryam itu adalah Zakaria. Ipar.
manakala masuk atas Maryam itu Zakaria ke mihrab. Jadi Maryam ini diletakkan menazar sudah untuk memelihara Masjidil Aqsa. Jadi dia guringnya di Masjidil Aqsa. Diulahkan kamar di sana, dikunci, kada boleh masuk selain Zakaria. Kalau orang sudah habisan beribadah di sana, Maryam membersihkan masjid itu. Nabi Zakaria maha cari makanan, maha cari minuman ke kamarnya Maryam itu. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab, manakala Zakaria ini masuk ke kamarnya Maryam mihrab, wajada indaha rizqa. Ternyata di situ ada rizki. Ada macam-macam buah-buahan, ada macam-macam makanan yang mestinya kadada pada musim itu ada. Qala ya Maryam anna laki hadza. Ya Zakaria, wahai Maryam, dari mana datangnya ini? Siapa yang mahatar ini? Qalat, berkata Maryam, huwa min indillah. Itu dari sisinya Allah. Ini karamah Maryam. Karamatnya Maryam. Innallaha yarzuqu man yasha. Sesungguhnya Allah memberikan rezeki orang yang dia kehendaki. Dia ghairi hisab, dengan tidak disangka-sangka, tidak dikira-kira. Nah, para muhibbin rahimakumullah, ini pernah terjadi kepada Rasulullah SAW. Beliau sudah berapa hari ada makan. Cari rumah bini sini, adakah makanan? Ada. Cari bini yang kedua, adakah makanan? Kata Rasulullah, ada. Sampai semua bini didatangi, ada nang bisi makanannya. Sampai sidin ke rumah Aisyah Fatimah radhiyallahu an. Sampai kepada rumah Fatimah, Rasulullah berkata, wahai Fatimah, apakah engkau ada makanan? Kata Fatimah, tidak ada wahai Rasulullah. Ulun pun sudah berapa hari tidak makan makanan. Kemudian Rasulullah berkata kepada Fatimah, coba buka itu apa dalam bejana itu. Nah, begitu dibuka oleh Fatimah, dalam bejana ternyata ada roti, ada daging, ada macam-macam makanan. Nah, kata Rasulullah, dari mana engkau ini hai Fatimah makanan ini? Fatimah menjawab seperti jawaban Maryam tadi. Qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Nah, kalau ini aja Fatimah ada tahu juga ini dari Allah. Innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Para muhibbin rahimakumullah, maka demikianlah sekilas tentang sebab nama surat yang ketiga ini dinamai dengan Ali Imran tadi, karena ada sedikit tentang kisah keluarga Imran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah, petunjuk, sehingga kita bisa mengambil pelajaran hikmah daripada kejadian-kejadian yang tersebut tadi. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله ونتوب إلى الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلم
Bismillahirrahmanirrahim.